Nama saya Mas Rina, umur saya 24. Ibu dari Atar Saka Alfari, anak saya yang memiliki kelainan diafragmatika hernia. Awalnya waktu lahir itu dia nggak nangis, nangisnya cuma sedikit. Terus pas itu dikasih oksigen sama bidan, katanya kalau nggak biru nggak perlu dirujuk. Nah itu nggak biru, dan juga setelah itu nangis kencang. Nah pas udah sampai di rumah itu nafasnya dalam banget. Orang-orang bilang katanya karena bayi belum stabil, orang-orang selalu bilang seperti itu, jadi saya nggak khawatir. Tapi pas ini saya juga nggak kepikiran kalau dia itu punya kelainan. Nah seminggu kemudian kata bidan suruh kontrol untuk imunisasi, saya bawa ke bidan, dan di situ bidan langsung bilang kalau ini bayinya nggak normal, harus dirujuk ke rumah sakit. Hernia diafragma kongenital adalah penonjolan organ perut ke dalam rongga dada yang melalui suatu lubang pada diafragma. Ada 3 jenis hernia diafragma. Yang pertama adalah hernia Bordale, kemudian hernia Morgagni, dan hiatus hernia. Ditemukan pada 1 di antara 2.200 sampai 5.000 kelahiran hidup, dan 80 sampai 90% terjadi pada tubuh bagian kiri. Insiden yang tinggi pada bayi dan anak dengan gabungan kelainan yang lain. Pada kelainan kromosom sekitar 30%, kemudian kelainan jantung 13%, dan kelainan saraf 28%. Problem pada hernia diafragmatika adalah adakah hipoplasia paru atau tidak? Karena pada anak-anak bayi yang hernia diafragmatika terbentuk lebih awal, sering ditemukan adanya hipoplasia paru. Nah, diagnostiknya sendiri sebetulnya bisa dilakukan dari masih dalam intrauterin, di mana ibu bisa dilakukan diagnosa dengan kemajuan yang sekarang ada diagnosa 4 dimensi, bisa terlihat adanya hernia diafragmatika atau tidak. Setelah bayi lahir, kita diagnostik dengan melakukan ronsen dada untuk melihat dan membuktikan apakah betul ada hernia diafragmatika. Dengan pemeriksaan ronsen torak juga kita akan membedakan bahwa ini ada suatu hernia diafragma kongenital ataupun suatu pneumotoraks. Prosedur yang kita lakukan adalah segera setelah lahir kita lakukan intubasi dengan menggunakan ventilator, pemasangan OGT untuk mencegah supaya usus tidak terjadi distensi dan menesak paru-paru. Setelah kita diagnosis pasti sebagai suatu hernia diafragma, kita lakukan konsul ke dokter bedah anak dan dilakukan suatu pembedahan. Lalu 15 tahun yang lalu selalu dilakukan operasi, begitu lahir dilakukan operasi. Ternyata problemnya angka kematiannya juga tinggi. Penyebabnya bukan karena teknik operasi ataupun perawatannya, tetapi lebih kepada hipoplasia parunya, karena paru-paru tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, pada saat kini sekarang kita melakukan operasi tidak langsung pada saat lahir, tapi kita lakukan stabilisasi respirasi selama paling tidak 2 kali 24 jam. Nah, kalau dalam lebih dari 2 kali 24 jam saturasi oksigennya bagus, artinya paru-parunya bisa mengkompensasi oksigen yang masuk, sehingga kita bisa melakukan operasi. Kalau pada keadaan seperti ini dilakukan operasi, kemungkinan penyembuhan paru-parunya akan lebih baik, dan keberhasilan operasi hernia diafragmatikanya sendiri lebih bagus dibandingkan kalau kita melakukan operasi pada langsung setelah begitu dia lahir. Dan di Rumah Sakit Harapan kita, alhamdulillah besokannya langsung dioperasi dan berangsur-angsur pulih.
Perawatan pasca operasi yang kita harus lakukan adalah kita istirahatkan diafragma pada bayi tersebut dengan memakai ventilator yang maksimum rate-nya, sehingga bayi diharapkan tidak bernapas dan diafragma istirahat, sehingga proses penyembuhan bisa dilakukan dengan baik. Perawatan ini melibatkan tim perinatologi, kemudian ada tim dokter jantung juga kalau ditemukan ada kelainan jantung. Dirawat di harapan kitanya sekitar 22 hari. Iya. Dirujuk hari Rabu, hari Kamis pagi dioperasi. Perawatannya bagus, susternya juga sangat perhatian sekali, selalu diperhatikan gitu. Alhamdulillah. Komunikasi dokternya juga bagus. Pokoknya penanganannya inilah bagus. Bayi dihindari supaya bayi tidak terjadi komplikasi infeksi, sehingga diharapkan dengan tidak adanya infeksi, komplikasi yang lain tidak terjadi. Pasca operasi kita akan tetap awasi bayi ini supaya kita bisa pantau bahwa saturasinya memang bagus, kerja ususnya juga bagus. Karena usus yang tadinya ada di rongga dada kita turunkan semua ke rongga perut. Kita pastikan bahwa semua pergerakan ususnya baik dan susunannya juga seperti anak-anak yang normal. Perhatikan saat merujuk pasien dengan bayi hernia diafragma kongenital. Penting untuk menjaga pemberian ventilasi mekanik. Jangan berlebih karena bisa pneumotoraks dan bisa menimbulkan keadaan kondisi yang lebih buruk. Apa tuh Tar? Tar dipoto, senyum. Ayo senyum. Sekarang Atar sudah bisa mulai agak mau bicara gitu, cuman belum ada suaranya. Terus kalau kita ajak bicara dia udah senyum-senyum, udah respon. Terus kalau kita kasih mainan juga dia udah ya cari-cari mainannya, lihat terus gitu, bisa nengok-nengok gitu. Iya, terus kalau ditengkurepin juga udah bisa ngangkat kepalanya. Iya, alhamdulillah banget.